dari Kitab Sembiring. Selamat siang, Prof. Hari. Sampai saat ini penggunaan antibiotik masih cukup tinggi. Di sisi lain ada efek samping dari penggunaan antibiotik. Kapan sebaiknya penggunaan probiotik yang tepat sehingga probiotik ini akan efektif? Ini mungkin berkaitan dengan AAD ya, Prof ya. Dan apakah probiotik juga memberikan manfaat untuk mencegah antibiotik? Terima kasih, Prof. Ya, saya kira beda indikasinya ya. Antibiotik itu untuk mematikan patogen atau untuk menghambat pertumbuhan patogen ya, karena itu menyebabkan penyakit. Jadi tidak bisa digantikan oleh probiotik. Probiotik sendiri sebenarnya kan tadi dijelaskan juga Prof. Trisha bahwa itu bakteri yang baik, bakteri yang baik yang diharapkan juga akan menyeimbangkan pola kuantitas dan jenis bakteri di usus. Jadi fungsinya adalah untuk recovery dari efek antibiotik ya. Jadi ini bukan menggantikan, tetapi untuk memitigasi efek dari antibiotik, kita berikan probiotik supaya nanti pulih. Karena antibiotik itu akan mematikan tidak hanya patogen. Kalau kita minum antibiotik, kita juga mematikan bakteri-bakteri di usus yang berfungsi baik, yang tadi untuk enzim, untuk vitamin, untuk segala macam tadi. Nah, dengan adanya tadi diperlihatkan sangat jelas oleh bahwa diberi lactobacillus, tapi bifidobakteriumnya juga ikutan membaik, naik ya. Itu bakteri-bakteri yang baik tadi ternyata kompak gitu ya, saling gotong royong memulihkan jadi mencegah terjadinya dysbiosis. Saya kira fungsinya seperti itu, memulihkan dari efek antibiotik. Untuk kasus daripada balita dan usia lanjut, bagaimana memberikan pelayanan yang lebih awal? Ya, oke. Jadi bagaimana kaitannya dengan probiotik? Saya kira mungkin justru kalau diberi probiotik nggak masalah. Tapi kalau diberi antibiotik, kita cermati dulu. Kalau saya cenderung apakah memang ada infeksi. Itu harus kita buktikan dengan laboratorium ya. Atau kita buktikan secara klinis, apakah ada demam, apakah ada mungkin juga ada sebelum memeriksa feses ya. Ini juga tantangannya. Mungkin kita memang mengandalkan laboratorium untuk membuktikan adanya infeksi atau tidak. Apakah ada kenaikan sel darah putih misalnya. Jadi ada beberapa gejala klinis dan laboratoris yang membedakan apakah itu infeksi atau diare fungsional. Nah, antibiotik itu harus sangat-sangat disimpan hanya untuk infeksi. Infeksi saja, infeksi bakterial. Kalau rotavirus kan tidak akan diberikan antibiotik ya. Sehingga mayoritas diare itu tidak membutuhkan antibiotik. Itu saya kira prinsip di layanan primer, kita tidak serta-merta cepat-cepat memberikan antibiotik. Namun demikian, bagaimana dengan probiotik? Tidak masalah dengan probiotik karena kalau itu diare fungsional juga tetap akan terbantu. Kalaupun itu ada infeksi, itu akan juga terbantu karena probiotik sendiri akan mengatasi overgrowth dari patogen. Dari Desi Wita, ada yang berpendapat probiotik sebaiknya dalam bentuk kapsul, karena bila dalam bentuk cairan, maka fungsinya akan rusak oleh asam lambung. Bisa dijawab, Prof. Hari? Mungkin nanti Prof. Trisha bisa menambahkan ya, Prof. Silakan, Prof. Hari. Ya, saya kira memang probiotik dikembangkan harus bisa melewati asam lambung. Ya, dan kalau tidak salah lactobacillus itu biasanya rata-rata juga tahan terhadap asam lambung. Tapi misalnya bifidobakteria ya kita seleksi strain yang bisa mengatasi asam lambung. Jadi sebenarnya dalam bentuk minuman tidak masalah, dalam bentuk pulvis atau puyer ya, powder itu juga tidak masalah.
kalau diberi kapsul juga sebenarnya tidak umum, tapi tidak masalah juga. Ya, tidak masalah juga karena memang tujuannya akhirnya kan bisa melewati asam lambung dan hidup di usus gitu kira-kira. Tapi karena dari seleksinya biasanya bakteri itu sudah harus bisa mengatasi. Mungkin Prof. Trisha bisa menambahkan. Ya. Terima kasih Prof. Arif. Prof. Trisha silakan Prof. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, probiotik itu persyaratannya itu hidup di usus, di lambung. Industri akan membuat suatu produk agar bakteri probiotik atau mikroorganisme probiotik itu akan tetap hidup di lambung apapun vehikelnya. Ya. Bisa dalam bentuk powder pun itu nanti kan dikemas. Ini pengalaman saya, kalau diletakkan di kapsul itu shelf life-nya itu pendek. Ya, karena bakteri itu kan harus hidup, kalau dimasukkan di kapsul itu mungkin perlu disimpan dingin. Nah, oleh karena itu industri-industri menjual probiotik powder itu dalam bentuk saset. Karena apa? Saset itu bisa dikemas nanti oksigennya dihilangkan. Yang penting itu adalah sampai di konsumen itu saat dikonsumsi itu jumlahnya cukup. Jumlah hidupnya itu cukup menika nggih. Kalau mau diintegrasikan ke beberapa makanan itu yang penting itu ya pokoknya saat mau dikonsumsi itu hidup dan nanti di kolon berkembang biak ya. Jadi mau vehikelnya apa itu industri harus memastikan karena nanti kalau mau minta izin edar ya industri harus memastikan bahwa bakteri itu tetap hidup saat dikonsumsi dan nanti hidup di kolon. Jadi kalau sudah beredar di pasaran ya itu ya pasti digaranti oleh industri bahwa akan tetap hidup sampai dikonsumsi dan berkembang biak di kolon. Dari Laksmi, bagaimana penerapan probiotik pada pasien komorbid di vaskes layanan primer, mengingat pasien sudah dalam fase kronik dan imunokompromis? Pengobatan yang bisa diberikan oleh layanan primer bisa diberikan secara efektif dan terjangkau. Terima kasih. Silakan Prof. Hari. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Sekaligus juga tadi ada di chat. Memang kita harus cermat dengan pasien-pasien imunokompromis. Misalnya HIV. HIV itu juga bisa diberi probiotik untuk mengurangi diare atau bowel movement ya. Jadi itu diberikan pada HIV, pada penderita kanker kolon. Tapi sekali lagi tadi, sebagai suatu makanan memang tidak bisa berlebihan. Yakult sendiri menganjurkan 1 botol, paling maksimum 2 botol saya kira ya, sehari. Jadi karena apa? Karena terus terang, bagi saya data safety itu setelah diminum ya, data safety setelah diminum itu masih belum banyak ya, belum cukup banyak. Walaupun FDA mengakui untuk Yakult itu aman, tetapi kita sebenarnya kalau dokter itu dalam pemakaian yang masif itu kan masih membutuhkan data safety yang lebih banyak lagi. Ya, tetapi kalau terbatas jumlah yang kita konsumsi karena ini juga makanan suplemen itu saya kira aman. Bahkan untuk yang penderita-penderita yang imunokompromis tadi. Lalu pahitnya, apakah ada memang komplikasi yang cukup serius? Ya ada, itu bakteri hidup. Ya. Bakteri hidup kalau pada pasien yang sangat-sangat imunokompromis, bakteri itu walaupun komensal bisa menyebabkan infeksi ya. Karena bakteri hidup bisa menyebabkan infeksi betul-betul kalau kondisi pasiennya sangat-sangat imunokompromis. Jadi ini kan kita juga harus pakai discretion ya. Dokter itu harus pakai discretion apakah kira-kira ini sangat lemah, apakah bisa kita beri probiotik.
Nah, karena biasanya kalau clinical trial itu kan dipilih, ada yang sangat-sangat sakit tidak masuk dalam clinical trial, sehingga kita membutuhkan memang safety data yang lebih banyak lagi. Saya kira itu. Ini pendapat subjektif saya ya sebagai dokter, memang kalau sangat lemah, sangat rentan ya jangan diberi. Ini kan bakteri hidup ini, jangan diberi gitu. Kira-kira begitu. Ya.